Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Malam ini kita akan membahas mengenai perjuangan dalam mengejar mimpi menuju kesuksesan. Nah, bagaimana caranya mimpi tidur? Berarti kalau kamu mau sukses harus banyak apaan? Dikatakan dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ar-raja'u ma qaranau amalun wa illa fahuwa umniyatun, yang artinya akan diterjemahkan oleh si Roy. Oh, Roy kebalik. Apa artinya tuh? Artinya tahu nggak? Nggak tahu? Oh, sama. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah angan-angan. Apa bedanya ar-raja atau harapan dan tamanni atau angan-angan? Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang dilakukan dengan amal, usaha, dan ikhtiar untuk mencapainya. Sementara yang namanya angan-angan atau tamanni itu adalah seseorang yang punya keinginan tetapi tidak ada usaha dan ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi begini, tiap hari pekerjaannya tidur, ya kan? Nggak pernah mau kerja, nggak pernah mau usaha. Tapi begitu bangun tidur, dia nulis status WA, akan indah pada waktunya. Nah, itu namanya angan-angan. Sudah pakai baju muslim, pakai baju koko, pakai kopiah di depan masjid, tapi nggak mau sholat. Tapi dia bilang akan masuk surga pada waktunya. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, kok pengen masuk surga? Pertanyaannya, emang kamu punya orang dalam? Maka, bagaimana kemudian kita merealisasikan mimpi-mimpi itu? Salah satunya adalah dengan cara husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan merupakan separuh dari kehidupan. Makanya apa? Kalau kemudian kita punya cita-cita, direncanakan dengan matang. Caranya gimana? Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Jadi hidupmu itu terprogram, tidak asal-asalan. Ini loh, rambutmu saja asal-asalan. Itu model apaan? Rambutku keren begini dong. Kalau kita pengen merealisasikan mimpi itu adalah kita buat perencanaan-perencanaan. Ingat, masa depan adalah milik siapa yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Wow. Tapi kalau dia tidur, mimpi dia nggak mau bangun. Kenapa? Karena mimpinya lebih indah daripada kenyataannya. Gus Miftah mengatakan apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Wow, beda nggak? Beda. Bermimpilah dalam hidup. Dalam kehidupan kita punya banyak mimpi-mimpi. Tapi jangan hanya hidup dalam mimpi. Maka ingat, ketika kamu fokus pada masalahmu, kamu tak akan mendapatkan solusi. Tapi fokus pada Tuhan, Dia yang akan memberimu solusi. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Ketika Allah memberikan masalah kepada kamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, mengejar mimpi. Kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang fenomenal. Fenomenal. Yang sensasional. Dan spesial. Kenapa? Karena pakai telur 2. Penasaran siapa dia? Langsung saja kita panggilkan Jeremy Tati. Pak, bermimpilah dalam hidup. Kenapa? Bermimpilah dalam hidup. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Betul sekali. Dan itu yang aku lakukan. Wow. Dari kecil aku udah mimpi, banyak mimpi. Mimpinya apa? Biasa. Masih Mas Remi. Aduh. Luar biasa ya. Baru kali ini ada bintang tamu, celananya sama dengan kursi saya.
Saya jadi ingat kondangan kan, pakai batik. Ternyata batiknya sama dengan taplak mejanya. Mas Jeremy apa kabar? Kabarku sehat. Sehat banget ya? Sehat. Kenapa tanya sehat apa enggak? Soalnya dengar-dengar kemarin sempat was-was, kayaknya punya riwayat penyakit jantung katanya Mas. Ya biasa kalau lihat yang cakep-cakep gue jantungan. Oh. Kalau dilihat yang cakep-cakep, jantungan. Nah, kenapa sampai hari ini Jeremy Ted itu belum punya pasangan? Siapa yang bilang? Jawabannya sederhana. Karena Jeremy ini seperti pisang. Apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Beneran Mas kena jantung? Ada riwayat jantung? Ya kalau gak punya jantung gak bisa hidup. Riwayat penyakitnya? Oh, kali. sudah lama itu. Oh, sudah lama. Saya kan dulu kan atlet. Oh, atlet apa Mas? Tenis lapangan. Masa? Oh banget, saya 17 tahun. Sparring partner saya itu rata-rata bupati, gubernur, jenderal-jenderal. Itu di lapangan atau di mana? Tergantung. Nggak serius di tenis Oh, court. serius, Saya dulu hobi main tenis, Uh-uh. sekitar 17-18 tahun dan itu rutin. Rutin ya? Nah akhirnya dampaknya ke jantung. Ternyata orang olahraga yang berlebihan, itu tuh berisiko tinggi dan harus ngecek pembuluh darah. Oke. Ternyata ada penyumbatan. Nah penyumbatan itu harus Artinya penyumbatan apapun nggak bagus ya? Betul, tersumbat tuh nggak enak. Arahnya kemana gitu loh? Kalau penyumbatan apapun kok nggak bagus, tapi nggak sempat pasang ring ya? Sudah 3. Udah 3? Wow. Jadi ring 1, Istana dan sekitarnya, ring 2 udah sampai Semanggi, Sarina, ring 3 aku udah sampai. Terus kemudian juga ada penyekatan berarti ya? Oh. Emang jantung apa PPKM? Berarti sekarang pola hidupnya berubah dong setelah kemudian kena penyakit seperti itu? Iya pastinya. Perubahannya di mana Mas? Perubahannya lebih memilah dan milih hidup. Artinya kita tahu ngukur kemampuan kita, mengukur seberapa kuatnya kita secara fisik, dan olahraga stop, tidak bermain olahraga kompetisi. Oh, yang biasa-biasa standar Yang biasa, saja ya? setiap hari aku jalan kaki 5 kilo, wajib itu. Makanya kalau saya itu sepeda itu Mas, aku pakai heart rate. Jadi pengukur jantung. Jadi kalau memang sudah agak tinggi banget ya kita harus berhenti. Jangan sampai Anda bersepeda nuruti gengsi. Nah betul. Akhirnya jatuh, jantungnya kena. Makanya saya bilang, jatuh dari sepeda itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah jatuh hati sama kamu nggak terima. Berarti masih rutin kontrol ke dokter? Oh rutin. Mas, ya? Ya, tapi so far udah berapa tahun ini aman-aman aja. Aman-aman saja ya? Tapi awet muda loh Mas Jeremy itu. Nah, orang udah pasang ring akan awet muda. Itu hasil penelitian. Di Amerika aja orang yang sebenarnya belum pasang ring, mereka pingin pasang ring biar kelihatan lebih muda. Oh gitu? Yes. Oh, karena lancar. Semprotan apa? Maaf, maksudnya apa darah tuh dipancarkannya tuh lancar ke seluruh wajah, ke seluruh tubuh tuh kan tidak ada halangan. Nyemprotnya kemana-mana ya? Oh, ke seluruh. Mas, kabarnya baru balik dari Bali? Iya, baru ada pulang. urusan apa? Biasalah ngurus orang tua sebagai anak yang ya apa gimana ya. Bapak Ibu Jeremy masih komplit? Oh, ibu sudah dari tahun 2000 udah meninggal. Setelah itu bapakku menikah lagi, tinggalnya di Bali. Oke. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini, sebulan terakhir ini, gimana rasanya seorang anak ditelepon bapak pagi-pagi, bapak sudah pingin meninggal. Oh my. Papa bilang begitu? Omongnya begitu. Pengen meninggal gitu? Pengen meninggal. Ya Allah. Nanti kalau jenazah saya kamu ambil ya, kamu ambil dari Bali. Kalau nggak mungkin naik pesawat kan mungkin ribet. Udah jalan darat aja. Nanti pengen kuburnya di Sukoharjo, di Solo. Beliau setia di Bali, pengen dikuburnya di Sidoarjo. Maksudnya apa Mas? Karena adikku juga Desember kemarin meninggal, kuburnya di Sukoharjo. Nah, dia pingin di samping adikku. Oke, jadi pengen dikubur di samping adik ya? Akhirnya sekarang semua udah kerja bakti bikin kuburan secepat-cepatnya. Oh Masya Allah. Aduh. Tapi Papa umurnya berapa sih? 87. 87 Mas? Wah, pengantin baru apa pengantin lama? Udah lama, udah tua. Apa bedanya pengantin baru sama pengantin lama? Bedanya satu, pengantin baru itu ranjang cuma 2 meter, itu kelebaran. Tapi kalau pengantin lama, ranjang 5 meter, kesempitan. Bedanya itu. Ini ngomong serius banget, asik banget sama Jeremy sampai lupa nggak dikasih minum. Uci, bawain minum dong.
Waduh, minumnya datang. Assalamualaikum. Salam. Ya ampun Mas Jeremy, Iya. makin kesini kok tambah awet muda aja sih. Saya itu kata dokter kena penyakit gula, Mas. Oh gitu. Tapi numpuk di muka. Oh. Aduh. Ini minumnya Apa apa? kabar Uci? Alhamdulillah. Uci kenal sama Jeremy? Oh Pernah kenal satu program. Pernah satu program? Iya, Nggak Pak. dibayar, nggak ditayang. Udah jauh-jauh ke Bogor. Jadi Berapa nggak dibayar, episode? nggak tayang ya akhirnya. Oh. Tapi abang, aku tuh yang ngefans banget loh sama Kak Jeremy ini. Kamu sejak kapan kenal dia? Iya ngelihat di TV kan, warawiri gitu di berita, aku tuh langsung ngefans banget. Ya Allah temukan aku. Ternyata bener akhirnya Benar, bertemu akhirnya ya, ketemu. kita pernah Lebih cakep di TV atau aslinya? aslinya dong. Coba. Tuh. Tapi apa sih Kak rahasianya supaya bisa awet muda? Aku Pasang juga ring pengen- jantung. Oh amit-amit ya Allah. Berani. Jangan dong. Pasang ring jantung 3. Aku mendingan ini aja deh, pasang cincin aja di jari aku gimana? Orang mah pacaran pasang ring di sini, kita mau pasangnya di jantung. Amin ya Allah. Mas, bagi-bagi dong rahasianya awet muda. Iya tipsnya ya. Aku ya, kalau dibilang buat awet muda, mungkin karena saya dari kecil sudah hobi olahraga. Saya punya gaya hidup sehat. Udah hidup sehat aja sakit. Sudah hidup saja masih sakit. Masih sakit. Apalagi hidupnya ngasal ya. Parah. Kalau Jeremy sendiri soal makan macam-macam banyak pantangan gak sih? Enggak. Enggak ya? Aku kan darah O, pemakan segala. Oh, makan segala. Kalau darah B Darah B biasa agak susah. susah ya, makanya aku nggak gede-gede. Kalau darah O tuh kan mulutnya ke tempat sampah apa aja masuk. Itu yang makanya gampang sakit. Karena memang kadang-kadang penyakit itu justru awalnya dari makanan. Nah, dari makanan. Termasuk orang yang makan asam urat, asam emping nggak boleh dan lain sebagainya. Ada kena penyakit asam urat? Tak kasih obatnya. Kalau kalian kena penyakit asam urat, obatnya adalah gula batu. Nah, gulanya Diapain? dikasihkan asamnya, Ya Allah. batunya untuk memukuli uratnya. Nah. Tapi memang di era modern hari ini, Yes. cakep itu karena 3 hal. Apa itu? Dari sananya, Uh-uh. dari dananya, dan dari kameranya. Betul. Makanya Tergantung. cantik itu relatif. Betul. Foto cantik itu relatif, editing dan filter itu alternatif. Abang, berarti kalau jelek itu mutlak ya? Oh, kalau jelek mutlak, mutlak. Ini nggak ada yang jelek kok ini. Cuman wajahnya rata-rata lah. Kalau tips-tipsnya deh, supaya kita juga ikutan sehat dan awet muda kayak Jeremy nih. Apa ya, kalau aku tuh rutin ya, udah berapa 6-7 tahun terakhir ini, setiap hari harus jalan kaki 5 kilometer. Setiap hari jalan kaki 5 kilometer itu 5 wajib. kilometer. Iya, Wow. minimal itu. Bisa sampai 7 kilo. Kalau aku di Bali, Every day, Mas. setiap hari. Minimal 1 jam dapat 5 kilometer. Lari apa jalan? Jalan cepat. Oke, saya lebih sepakat, Mas. Saya lebih suka memilih olahraga jalan daripada lari. Iya, Kenapa? lari. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, Sobat Kepo kan tahu nih, image seorang Jeremy itu sudah lekat sebagai pembawa berita. Dan sekarang justru terjun ke dunia entertain, ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa sih Mas kok pilih jadi artis? Kenapa nggak bawa berita terus? Kita kangen loh dengan gayanya Jeremy tadi. Pemirsa, ya. Kenapa pilih jadi artis? Emang nggak enak jadi pembawa berita? Ya karena masa sampai kakek-kakek sampai pensiun masa jadi penyiar berita, jadi reporter. Kita harus melakukan sebuah loncatan dalam hidup. Oke. Kalau ada kesempatan, ada momen itu, kita ambil. Oke. Itu menjadi tukang gendang terus sampai kakek-kakek. Enggak kan? Iya, besok jadi tukang apa? Tukang kebon, apa tukang apa gitu loh. Jangan tukang gendang terus, Bang. Atau peningkatan dong. Dari tukang kebon jadi tukang cuci jemuran. Kan meningkat. Dan ternyata dengan dunia artis hari ini, Jeremy nyaman. Aku awalnya sih nggak nyaman. Awalnya ya? Karena mentalku belum siap. Bagaimana dibully orang, di netizen caci maki, sumpah serapah dan pengancaman. Sosokan lo gitu ya? Pernah sampai 2 tahun pernah dimaki-maki tiap hari gitu loh. Gue salah apa? Malu kenal juga enggak. Apalagi job gak dibayar ya, pernah ya. Gue mau jalan belok kiri, belok kanan, kan ini jalan gue. Selama tidak senggol Anda, tidak colek Anda, Tapi jangan ganggu Jeremy hidup saya. cuek-cuek ya?
Iku mah cuek aja. Bener Mas, saya mengatakan begini, ketika ada orang lain ngomongin yang negatif tentang kita, itu hanya sampai ke telinga kita. Betul. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Betul Nah, sekali. jadi santai saja itu loh. Nah, kepikir nggak? Pengen balik lagi menjadi pembawa berita. Itu kan apa ya, cita-cita dari aku masih kecil, masih SMP. Aku tuh dari kecil udah lihat TVRI itu masih hitam putih. Hitam putih dan kecil itu, lagi ya. Dari kecil, TV kecil nontonnya di tetangga lagi. Dan itu pingin banget jadi penyiar berita itu dari kecil. Karena lihat, gimana ya jadi reporter, bisa jalan dengan presiden, wawancara di atas pesawat, makan di hotel bintang 5, makan dengan presiden di dalam pesawat, terus pulang besok bikin berita, siarannya lagi berita yang liput di berbagai tempat gitu. Itu sebuah kepuasan dan akhirnya terjawabnya, akhirnya aku bisa melakukan itu semua. Luar biasa ya. Nah, Sobat Kepo, pasti pada penasaran kan bagaimana cerita di balik kesuksesan seorang Jeremy Teti sebagai pembawa berita yang sangat terkenal. Makanya, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.